Wanita itu sedang memilih ikan untuk dimasak, namun tiba-tiba ikan itu terlepas. Tubuhnya yang besar terjatuh ke dalam bak, hampir saja membuat wadah itu pecah. Dengan canggung ia berkata tak apa-apa, lalu perlahan bangkit. Dia tahu, kecil kemungkinan ada orang yang mau menolongnya. Kesulitannya tak berhenti di situ. Sepulang belanja, ia harus berdiri tepat di depan bas agar mau berhenti. Di rumah mertua, ia diperlakukan layaknya pembantu, melayani kakak ipar dan adik ipar, menelan hinaan, dan baru bisa makan setelah semua selesai. Walaupun begitu, ia tak pernah menyerah karena suaminya adalah alasan ia bertahan. Dia suka berdandan seperti boneka, lalu merekam video untuk suaminya yang sudah 7 tahun tak pulang. Suatu hari, ia menelepon suaminya, tetapi yang menjawab justru seorang perempuan. Ia mendatangi sebuah tempat dan mendapati suaminya bersama wanita itu. Pertemuan setelah 7 tahun hanya berakhir dengan luka. Bahkan perempuan itu menyuruhnya bercermin, sementara suaminya melepas cincin kawin dan menyatakan hubungan mereka berakhir. Di rumah mertua, ia baru menyadari semua orang sudah tahu lebih dulu, namun sengaja menyembunyikan darinya dengan alasan demi kebaikannya, padahal hanya memanfaatkannya sebagai pembantu keluarga. Dan keesokan harinya, ia melihat perempuan selingkuhan itu datang ke rumah. Sikap mertua sangat berbeda. Mereka memanjakan perempuan itu, sementara dirinya terus disalahkan, bahkan didorong agar diceraikan. Hatinya benar-benar hancur. Ia berniat pergi dengan mobil, namun mengalami kecelakaan di tepi sungai. Mobil terjun ke air, tubuhnya ikut terseret. Ajaibnya, lapisan lemak tebal membuatnya selamat. Beberapa hari kemudian, ia muncul di pemakaman dan baru sadar, itu adalah pemakamannya sendiri. Dia bersembunyi, menatap foto dirinya yang gemuk di altar, melihat ibunya menangis terseduh-seduh, sementara suami dan mertuanya terlihat senang. Hatinya remuk, berasa tak lagi berarti. Dalam keputusasaan, ia menemui seorang dokter bedah, memohon untuk diubah menjadi cantik. Awalnya ditolak, namun setelah mendengar kisahnya, sang dokter tersentuh dan setuju membantu. Dari seorang perempuan gemuk yang tak dipandang, ia berubah menjadi wanita cantik, berkelas, dan memikat. Namun masalah muncul, ia sama sekali tak punya uang untuk membayar operasi. Saat itu, dokter memberikan sebuah kontrak. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyetujuinya. Sejak saat itu, dokter menjadi majikannya. Namun alih-alih menyulitkannya, dokter justru mengumpulkan semua informasi tentang suaminya, lalu memutuskan membantu membalas sakit hatinya. Siang hari ia berlatih keras, malamnya belajar tanpa henti. Sastra, ekonomi, filsafat. Perlahan, ia bukan lagi perempuan pemalu, melainkan wanita cerdas penuh pesona.